Di episode kali ini, kita akan bahas bubur ikan khas Pontianak. Kita akan mengunjungi bubur ikan legenda yang persiapannya hanya boleh dipegang oleh pemiliknya, bubur ikan yang one-man show, dan terakhir, bubur ikan yang diurus oleh pasangan suami istri. Semuanya akan kita bahas di Santapan Legendaris. Pontianak, kota yang dilalui oleh garis khatulistiwa ini biasanya terkenal dengan suhu udaranya yang panas. Tapi untungnya, kali ini tuh cuaca Pontianak agak mendung. Dan selagi mendung, enaknya makan sesuatu yang berkuah dan ada nasinya. Nah, di Pontianak itu ada yang namanya bubur ikan. Tapi ini bukan seperti bubur biasanya. Bubur ikan di Pontianak itu tidak menggunakan nasi yang dimasak lama sampai jadi bubur, melainkan nasi putih yang disiram langsung dengan kuah ikan dan juga topping daging ikan. Hai guys, kembali lagi bersama saya Yuda Bustara di Santapan Legendaris bersama Grab Food. Pontianak tuh waktu saya datang sendu cuacanya, hujan, gerimis-gerimis, jadi saya pengen cari makanan yang bisa menghangatkan badan saya. Saya mau cari bubur ikan khas Pontianak. Yuk! Sekarang saya ada di restoran legendaris yang pertama, namanya Bubur Ikan dan juga Sop Ikan Afi. Mereka bukanya sore-sore, jadi langsung aja kita coba. Resto legendaris yang satu ini terkenal dengan pemiliknya yang sangat fokus dalam mempersiapkan dan menghidangkan pesanannya. Bisa dilihat dari alur gerakannya, Ko Afi itu seorang master chef yang handal. Oke, nyampe di restoran yang pertama. Ini adalah di Bubur Ikan Afi di Pontianak pastinya. Sini saya punya, ini namanya bubur ikan yang ada nasinya pastinya kalau bubur. Yang ini sop ikan aja, jadi sesuai selera. Kalau misalnya kamu mau nggak pakai karbohidrat, nggak pakai nasi, bisa nasinya dipisah. Dan di sini ikannya juga macam-macam, ada alu-alu, ada ikan Napoleon, katanya juga ada ikan hiu. Tadi sebenarnya pengen ngobrol sama bapaknya, dan bapaknya lagi sibuk gitu. Jadi sekarang saya mau makan sendiri aja, langsung cobain sendiri. Walaupun saya sebenarnya belum pernah nyobain bubur ikan di Pontianak. Mungkin di daerah lain udah pernah. Oke, jadi ini minumannya. Kalau ke Pontianak, cobain jeruk Pontianak karena beda banget rasanya. Yang pertama, kata bapaknya, makannya kalian harus pakai sambalnya. Jadi kita racik dulu sebentar. Ini sambalnya. Terus ada juga ini merica sedikit kalau mau. Dan tambahin sama jeruknya. Nah, jeruknya ini spesial banget. Ini akan memberikan yang segar-segar. Oke, kayak gini. Mau gua aduk-aduk dulu. Cipin dulu ya. Pedas, segar. Sambalnya nggak bisa gue jelasin sih rasanya kayak apa. Sambalnya tuh kayak sambal jeruk gitu loh. Jadi segar. Gue sekarang mau cobain yang buburnya dahulu. Ini menurut gue sangat-sangat comforting dan enak banget sih. Ternyata gue tidak menyangka kan seenak ini. Apa ya enaknya? Ikannya yang pastinya fresh, diiris tipis-tipis gitu. Kalau pernah ke Singapura, nyobain bubur ikan mirip, tapi ini lebih kompleks lagi. Jadi komponennya, gue pikir ikan slice doang, ternyata ada juga ikan yang udah dibumbuin, diproses, lalu dimasak, jadinya tuh warnanya coklat kayak gini. Dan teksturnya juga beda. Oke. Ini ikan Napoleon, sekarang gue pindah ke ikan alu-alu.
Kita coba ikannya. Ini ikannya teksturnya tuh lebih lembut. Oh, ada daun bawang. Jadi ini di setiap kuahnya tuh gurih. Terus ada seladanya juga, karena tadi panas. Jadinya tuh dia agak lonyot gitu. Dan juga ini ada bawang goreng yang direndam, jadi gurih. Wangi daun bawang, wangi ikan. Tapi nggak amis sama sekali, mungkin karena ikannya fresh. Sorry, gue ada kesalahan. Ini ikannya alu-alu, yang ini ikannya Napoleon. Yang Napoleon berarti lebih tender ya. Gue akan makan bukan bubur sih. Gue lagi makan sop ikan ini dengan menikmati senjanya Pontianak. Sekarang saya lagi di alun-alun dan saya masih penasaran dengan satu resto legendaris lagi yang katanya one man show alias ownernya masak langsung. Sama seperti di restoran sebelumnya. Yuk kita cobain. Setelah mencoba satu bubur ikan legendaris, katanya ada lagi chef bubur ikan legendaris yang tak kalah hebatnya. Untuk itu, gua akan cek restonya di list resto legendaris GrabFood. Pontianak malam ini hujan-hujan dan saya masih penasaran sama restoran legendaris lainnya. Sekarang saya ada di restoran kedua, bubur ikan dan sop ikan ati. Langsung kita cobain. Resto legendaris yang satu ini membagi daerahnya dengan makanan-makanan khas Pontianak lainnya dari tradisional ke modern. Tapi meski begitu, tidak susah kok untuk mencari gerainya karena tempatnya yang luas dan desain gerainya yang unik. Katanya, pemiliknya itu sangat ramah dan sudah menjadi seperti kakak besar di tempatnya. Sebelum kita coba bubur ikannya, gue mau ngobrol dulu dengan Ko Ati. Saya sih backgroundnya bukan kuliner. Oh ya? Saya awalnya dulu kerjanya nyales, Pak. Oh ya? Tiba-tiba buka bubur. Begitu saya berhenti, saya coba usaha di bidang kuliner. Awalnya saya bukan jualan bubur, awalnya saya jualan bakmi, mitiau, nasi goreng apa, bihun apa, Ciri khas segala macam. Pontianak lah. Iya. Kenapa kita harus ke bubur Pak Ati daripada bubur yang lainnya? Gitu. Kan di Pontianak banyak bubur. Apa yang membuatnya spesial? Kalau menurut saya, kita jaga dari segi kualitas kita jaga. Ya mungkin dari segi harga juga termasuk ekonomis lah ya. Ya soal rasa, kalau punya kita biasanya sih kalau masukan dari pelanggan sih nggak amis punya kita. Ada nggak sih Pak teknik khusus ataupun misalkan bahan khusus gitu yang membuat bubur ikan di sini lebih spesial dari tempat yang lain? Ada, kita memang lebih lain dari yang lain Pak. Dari dandang kita itu biasanya mereka jualan bubur ikan dandangnya cuma 2, punya kita ada 4. Oh gitu, satu buat apa, satu buat apa lagi? Yang satu buat rebus ikannya, Ya. Yang satu buat rebus nasinya. Nah, terus kalau saya kan kuahnya itu terpisah tersendiri. Oh gitu, kuahnya bisa dipisah berarti ya? Maksudnya dandangnya tuh tersendiri. Oh, Kalau mereka itu biasanya ngambil kuahnya tuh dari air rebusan ikan. Ya, banyak nggak sih Pak kalau bubur itu yang pesan online juga? Mungkin kan zaman sekarang Ada juga. ada yang pesan-pesan online. Sekarang saya langsung pengen cobain Pak. Cobain semua bisa? Bisa. Oke, berarti ntar minta nasinya dipisah. Bisa ya? Oke. Siap kalau Saya gitu. buatin sekarang. Boleh? Oke. Terima kasih Pak. Oke, di lokasi yang kedua, sekarang saya sudah disiapkan, ini adalah bubur ikan, namanya bubur ikan ati. Nah, ini sekarang saya mau pesen yang berbeda dari yang pertama, nasinya dipisah. Ini ada nasi putih dan ini adalah sup ikan campur. Kalau saya jelaskan sedikit, di sini ada 3 jenis ikan. Jadi sebenarnya banyak jenis ikannya, cuman hari ini yang ada 3. Ada ikan hiu, ikan alu-alu, ikan Napoleon. Langsung kita coba kuahnya dulu. Ntar deh toppingnya belakangan aja. Ini
kuahnya light, gara-gara tadi seperti yang Koko bilang, dia itu masak ikannya berbeda pancinya. Jadi kalau yang ini kuahnya tuh lebih clear gitu. Dan kuahnya itu flavorful banget sebenarnya. Jadi kayak topping-toppingnya. Karena di sini ada banyak topping daun bawang. Ada topping bawang goreng. Ada sayuran juga, manisnya. Dan kalau mau lebih flavorful lagi, kalian boleh tambahkan dengan berbagai macam topping di samping ini. Jangan lupa kalau ke Pontianak, harus cobain kecap Pontianak. Dan yang saya bisa sum up dari experience saya makan di tempat ini adalah dagingnya semua segar banget. Jadi itu nggak bikin amis sama sekali. Dan makannya tuh lebih nyaman gitu karena nggak bau. Surprisingly, pertama kali ke Pontianak, saya suka banget sama sop ikan. Kayaknya habis ini saya mau cari lagi tempat makan sop ikan yang legendaris lainnya. Setelah mencoba 2 resto bubur ikan legendaris, dan gue mengerti betul apa yang membuat mereka spesial, tapi mereka semua tadi one man show. Sekarang gue mau ke satu resto lagi yang dikelola oleh suami dan istri dan juga timnya. Yuk kita cobain. Tempat yang ketiga ini saya dapat rekomendasi dari teman saya, namanya bubur ikan dan sop ikan Ahong Kakap. Katanya enak banget. Mari kita cobain. Resto bubur ikan satu ini penataannya tidak jauh berbeda dari resto sebelumnya. Yang membuatnya berbeda adalah semua daging-daging ikannya itu didisplay langsung dan secara terbuka untuk pelanggan biar bisa langsung terlihat kesegarannya. Mau nanya, penasaran, namanya tuh Ahong Kakap. Emang spesialis ikan kakap kah atau? Oh enggak, banyak kan sih kiranya kakap itu ikan kakap ya, tapi bukan. Yang Ahong Kakap itu nama papa saya. Ahong itu nama papa. Kalau kakap itu dari asal. Oh gitu. Kayak desa gitu. Nama, desa. pokoknya di Kalimantan tuh ada desa namanya Desa Iya, Kakap. desa Sungai Kakap. Berarti kalau di sini apa yang paling banyak dipesan? Ini kan kalau aku lihat ada ikan Napoleon, alu-alu, hiu, kerapu. Nah, yang paling spesial itu ikan Napoleon. Kenapa sih lebih Dia spesial? ikannya tuh putih, terus enak. Lebih lembut gitu ya. Lembut. Kadang ada yang mau kenyal juga ada. Tergantung ikannya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau aku lihat di jalanan ini tuh banyak sekali bubur ikan. Kenapa di sini sangat spesial dan sudah legendaris? Kata orang sih ikannya fresh. Terus racikannya pas, bumbunya juga pas. Terus bumbu-bumbunya juga lengkap. Kalau misalkan Cici sendiri, dari zaman dulu resepnya selalu sama kah? Atau karena Cici ngambil alih sama Koko, dirubah-rubah dikit? Selalu sama sih. Selalu sama. Ada inovasi baru nggak? Misalkan zaman sekarang kan banyak tuh yang order online juga pasti ada ya? Soalnya yang online itu dulu kan papa saya masih digabung bumbunya ya. Kayak bawang putih, daun bawang, daun sop itu digabung. Tapi sekarang kami bikin yang baru. Jadi dipisah. Oke. Jadi bawang putih dipisah, daun bawang, segala bumbu dipisah. Jadi pada saat nyampe makan di rumah kan lebih masih segar. Oh iya. Cik, aku penasaran jadinya. Boleh nggak dibuatin satu yang spesial deh? Boleh. Apa aja terserah Cici. Pokoknya yang paling spesial di sini ikannya. Iya. Oke.
Restoran yang ketiga, ini adalah namanya bubur ikan atau sup ikan ahong kakap. Sekarang saya sudah punya bubur ikan komplit. Ini isinya macam-macam. Yang pertama ada bubur ikan yang nasinya dicampur, dan ini ada bubur ikan yang nasinya dipisah. Karena saya tidak terlalu makan karbohidrat, jadi saya pilih yang ini dulu. Di sini komplit banget, ada telur yang cantik banget. Ditaruhnya itu tadi pas terakhir, jadi itu dia kayak masih ada yang setengah mateng, ada yang udah mateng. Dan ikannya kalau kita lihat ini harus dimakan langsung karena ikannya itu tadi dimasukinnya mentah-mentah. Jadi tuh emang strong banget rasa bawang gorengnya sama daun bawang. Saya nggak mau ngancurin telurnya, karena telurnya masih setengah matang, jadi mau saya aduk-aduk aja. Ikannya lembut. Ikannya tuh, tau nggak sih kalau masak ikan yang bener, itu nggak keras gitu. Karena ikannya tuh mentah di belakang, baru dipotong. Tapi karena airnya panas, supnya panas, jadi tuh matangnya pas gitu. Rasanya tuh kayak makan babat, tau gak sih? Kayak makan babat atau lemak sapi gitu ya. Dia tuh tender, gelatinous. Saya nggak pernah makan bagian ikan yang begitu mirip sapi. Dan rasa kuahnya juga pas. Oke, saya mau habisin dulu dan sekarang saatnya saya mau ngaduk telurnya. Saya habisin dulu ya. Gue merasa beruntung bisa mencoba bubur ikan khas Pontianak di saat cuaca kotanya mendukung. Karena gue jadi bisa memaksimalkan kenikmatan santapan legendaris satu ini tanpa diganggu. Ikannya yang fresh dan sama sekali tidak bau amis saja sudah cukup menjadi alasan untuk mencoba bubur ikan. Ditambah lagi dengan kuah kaldunya yang gurih dan nendang membuat gue akan rindu hidangan ini saat balik ke rumah. Apalagi saat cuaca hujan ataupun mendung. Semua restoran yang gue kunjungin hari ini ada di aplikasi GrabFood dan juga ada di list resto legendaris. Gua Yuda Bustara, sampai ketemu di kota selanjutnya.